Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini saya masih meneruskan pembacaan dari Maha Mengatur. Jadi buku komando yang kemarin. Jadi pembacaan Maha Mengatur terhadap Maha yang lain. Kalau kemarin kan masih ada 2 Maha. Dan ini lanjutannya. Jadi 3 Maha Pemberi Izin. Maha Mengatur membacanya bagaimana tentang Maha Pemberi Izin. Ini ada 1 poin. Poin pertama, siapa yang tidak kenal Tuhan Maha Pemberi Izin? Aku juga baru-baru kenal. Setelah aku hampir banyak mengelilingi para Tuhan. Jadi Maha Mengatur ini sering berkeliling di para Tuhan yang melatih kemampuannya. Baru tahu Maha Mengatur juga bagaimana Maha Pemberi Izin. Jadi di sini ya bisa kita ambil 1 pelajaran. Jadi kemana-mana Maha Mengatur selalu membaca teman-temannya. Dan kita bisa mencontoh Tuhan ini. Kemana-mana coba baca sekelilingmu. Coba baca sekitarmu. Maka kamu mudah mengaturnya. Sama seperti Maha Mengatur ini. Aku tidak tahu kalau dia mempunyai kebiasaan untuk memberi izin. Berarti Maha Mengatur ini baru tahu, kebiasaannya telah memberi izin kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Hal yang menurut kalian sangat remeh, apabila ide kalian tidak mendapatkan izin darinya, itu tidak akan terlaksana. Seremeh itu cara kerjanya. Maha Pencipta dalam menciptakan ciptaan-ciptaan yang terbaik harus mendapat izin dari Maha Pemberi Izin. Loh, baru tahu Maha Pencipta menciptakan ciptaan-ciptaan yang terbaik harus mendapatkan Maha Pemberi Izin. Hanya memberi izin. Bagaimana ceritanya Maha Mengatur bisa memberi izin? Yang tahu Maha Mengatur, Maha Pemberi Izin, bagaimana cara memberikan izin kepada Sang Pencipta. Yang tahu adalah Maha Mengatur ini. Ternyata namanya sangat penting. Namanya saja sudah penting, apalagi perbuatannya. Nah, demikian yang dibaca oleh Maha Mengatur tentang temannya Maha Pemberi Izin. Jadi Iqra yang ada di Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim kholaq, walaupun ada Maha Pencipta, ternyata di dalamnya di situ ada Maha Pemberi Izin. Ya, Tuhan menciptakan sesuatu, artinya Maha Pencipta menciptakan sesuatu, maka ini harus mendapatkan izin dari Maha Pemberi Izin. Maha Pemberi Izin hampir setiap saat bersanding dengan Maha Rahmat. Itu berarti setiap perizinannya selalu membawa rahmat. Jadi ciptaan seperti kita ini ya diciptakan dengan seizin Maha Pemberi Izin, di dalamnya sudah ada rahmat. Jadi rahmat dari Maha Pemberi rahmat. Izin pun ada, harus ada sandingannya. Maha Pemberi rahmat. Maha rahmat. Jangan mengulangi sebuah kesalahan di hadapan Tuhan Maha Pemberi Izin. Kalau melakukan sebuah kesalahan dan diberi izin, maka kesalahan itu akan terjadi. Saya ulang lagi, kalau melakukan sebuah kesalahan
dan diberi izin, maka kesalahan itu akan terjadi dan sulit untuk dilepaskan. Hati-hati kalau kita melakukan sebuah kesalahan dan mendapatkan izin dari Maha Pemberi izin, maka kesalahan itu terjadi. Makanya dari sisi bahasa pun hati-hati. Kalau omonganmu diberi izin sama Maha Pemberi izin, itu bisa terjadi. Maka pertimbangkan kamu mau ngomong apa. Pertimbangkan semuanya, akibatnya ke depan. Kalau kamu ngomong sesuatu dan diberi izin sama Maha Pemberi izin, maka itu akan terjadi walaupun itu sebuah kesalahan. Makanya ketika ngomong ada ide tertentu, tadi omongan saya ini diberi izin atau tidak? Sebaliknya mintalah izin untuk terus bermanfaat bagi yang lain, agar kemanfaatan dalam diri selalu terjaga dan sulit untuk dilepaskan. Dan begitu juga sebaliknya. Setiap harinya kamu selalu minta izin kepada Maha Pemberi izin bahwa ragamu selalu bermanfaat bagi yang lain, bermanfaat bagi alam semesta, bermanfaat bagi Tuhan. Maka kalau itu diizinkan, maka dirimu akan selalu terjaga dan sulit untuk dilepaskan. Nah, kalau yang seperti ini sulit dilepaskan, kenapa kita tidak minta izin kepada Maha Pemberi izin? Mungkin selama ini kita belum tahu banyak hal. Maka teman-temanku, hari ini kalian bisa gunakan Maha Pemberi izin sekaligus Maha Rahmat untuk minta izin dirimu selalu bermanfaat bagi ciptaan dan Tuhan. Teman-temanku semuanya, kalau ini dipraktekkan, maka dunia ini akan menjadi aman. Karena setiap manusia akan selalu dijaga oleh Tuhan. Karena dirinya kepingin bermanfaat bagi ciptaan atau bagi Tuhan. Dan ini coba kita lakukan. Baik teman-teman yang terhubung di sini atau teman-teman yang barusan terhubung, buat dirimu selalu minta izin kepada Tuhanmu untuk bermanfaat bagi alam semesta dan seisinya, bagi ciptaan dan Tuhan. Maka ini juga termasuk satu kunci keabadian kalau kalian memohon sejak dini. Ya, belum ketinggalan walaupun orang yang umurnya sudah utur. Di akhir ceritanya, mintalah kepada Tuhan bahwa dirimu bisa selalu bermanfaat bagi sekelilingmu, sekitarmu, dan lanjutkan ke alam semesta dan Tuhan. Ini pembacaan Maha mengatur tentang Maha Pemberi izin. Selanjutnya, Maha Angkuh. Mungkin di Asmaul Husna, angkuh ini juga ada. Tuhan kan juga sombong. Nah, bagaimana pembacaan Maha mengatur tentang Maha Angkuh? Mari kita ikuti dan saya bacakan tulisan ini. Poin, tidak perlu takut dengan Maha Angkuh.
Maha Angkuh adalah Tuhan yang paling bersahabat dari Tuhan-Tuhan yang lain. Maha Angkuh selalu bersama dengan Maha Bersahabat. Terkadang Maha Angkuh bisa satu raga dengan Maha Bersahabat. Ketika kalian bertemu dengan Maha Angkuh, kadang-kadang di dalamnya ada Maha Bersahabat. Terkadang Maha Angkuh bisa satu raga dengan Maha Bersahabat. Apabila sudah dalam satu raga, Maha Angkuh dan Maha Bersahabat akan menyampaikan power kerukunan dan mengundang Maha Damai. Coba teman-teman yang sudah terhubung dengan Maha ini, yaitu Maha Angkuh dan Maha Bersahabat. Ketika bersatu, kalau dipancarkan nurnya, apa jadinya? Ternyata bisa mengundang atau menyampaikan power kerukunan dan mengundang Maha Damai. Jadi Maha Damai akan terundang juga di sini. Kalau Maha Damai bisa bersatu lagi dan terundang dan menyampaikan nurnya ke alam semesta, mungkin dunia akan damai. Kalau ini kita lakukan bersama-sama dan kita mau menjalaninya, maka kemungkinan ada kedamaian di alam semesta ini. Apabila power itu disatukan dengan yang satu dan memancarkan sinarnya, apa yang terjadi? Dan kalau itu dimasuki lagi oleh power doni, kalau dipancarkan sinarnya, apa yang terjadi? Begitu juga ketika digabung dengan power MR. Apa yang terjadi di alam semesta dan seisinya, bahkan dari Tuhan sekalipun, mungkin akan mendapatkan power-power itu. Maka, teman-temanku, kamu mempunyai rasa untuk menggabungkan para maha dan unsur-unsur power tersebut, mungkin akan memberikan satu kedamaian di alam semesta. Kalau alam semesta diberikan kedamaian, maka tanpa disadari setiap ciptaan Tuhan akan mendapatkan satu keremajaan atau sistem yang ada di Tuhan akan diremajakan ulang, atau ada penghapusan sistem dari Tuhan yang seharusnya tidak berlaku akan dihapus kalau ini semuanya bisa terlaksana di alam semesta. Maha Angkuh mempunyai cita-cita di muka bumi, yaitu dengan tidak dipedulikannya urusan-urusan pribadi. Segera untuk bergabung dan memiliki sifat Maha Bersahabat. Maha Angkuh membantunya agar yang lain bisa semakin dekat. Pengawal Maha Bersahabat adalah Maha Angkuh. Itu yang poin pertama. Pengawal Maha Bersahabat adalah Maha Angkuh. Maha Angkuh ini tidak seperti yang kita bayangkan menurut pembacaan Maha Mengatur. Ternyata seperti itu pembacaannya Maha Mengatur tentang Maha Angkuh. Poin berikutnya, justru Maha Angkuh sering didatangi oleh banyak ciptaan yang suka mengeluh. Tanpa disadari, orang-orang yang mengeluh itu akan terhubung dengan Maha Angkuh. Kamu mengeluh apa aja, ya di Maha Angkuh. Sering ketika kamu mengeluh akan didatangi. Cuma ketika kamu didatangi, jarang membaca dia. Harusnya kamu bisa menyampaikan keluhan-keluhanmu kepada Maha Angkuh. Mungkin keluhan, karena keangkuhannya, keluhan-keluhan itu akan bisa teratasi oleh Maha Angkuh. Berikutnya, Maha Taat. Maha
taat menurut pembacaan Maha Mengatur. Poin, sampaikan kepada seluruh ciptaan bahwa Maha Taat tidak perlu ditaati. Maha Taat hanya memberitahu bagaimana menjalankan kehidupan dengan benar, agar bisa sesuai dengan yang diharapkan. Baik itu diharapkan Maha Pencipta, Maha Bijaksana, Maha Suci, Maha Pelindung, dan sebagainya. Ini pembacaan Maha Mengatur tentang Maha Taat. Poin berikutnya, Maha Taat mengajarkan bagaimana cara menghadap Tuhan dengan baik. Harusnya dia seringkali mengajarkan cara menghadap dengan penuh hormat. Dia selalu melarang dan meminta agar ciptaan datang kepadanya dalam keadaan seakan-akan sudah mengenal lama. Berarti kalau ketemu Maha Taat, koyok-koyok kamu sudah mengenal lama. Bila tidak, ciptaan diminta untuk menata rasa ulang. Jadi pas kamu tidak membatasi diri, disuruh menata ulang. Jadi seakan-akan kamu sudah bertemu sangat lama dengan Maha Taat. Harapan kecil dari Maha Taat adalah apa yang ingin disampaikan oleh Maha Taat dapat diterima dengan baik oleh ciptaan. Tidak ingin apa yang diberikan terbuang begitu saja dan tidak diingat sama sekali oleh ciptaan yang datang. Poin selanjutnya, Maha Taat harusnya juga mengawal ciptaan untuk datang kepada para Tuhan yang lain dengan metodenya itu. Tetapi Maha Taat perlu diperhalus lagi. Ini sedikit kritik dari Maha Mengatur. Poin berikutnya, Maha Taat seringkali berjumpa denganku. Saat berjumpa yang kami lakukan adalah bertukar nur atau cahaya. Ingat, Tuhan ketemu Tuhan ternyata ya juga bertukar nur atau cahaya. Saling memberi dan menerima. Harusnya kita sebagai ciptaan juga begitu. Saling memberi dan saling menerima. Aku diberi nur ketaatan, sedangkan dia mendapatkan nur keteraturan. Biasanya kalau Maha Mengatur itu ngasih nurnya nur keteraturan. Kalau kamu kepingin hidupmu teratur, ya sering terhubung dengan Maha Mengatur. Seperti itu. Kalau aku menggunakan nur ketaatan, langsung cepat aku habiskan. Agar dia mau memberiku cahaya yang terbaru lagi. Sistemnya Maha Mengatur seperti itu. Dikasih cahaya, langsung dihabiskan. Nggak tahu bagaimana Maha Mengatur menghabiskan cahaya itu. Apakah juga dibagi-bagi dengan yang lain? Hanya ada di Maha Mengatur. Saya hanya membaca. Poin berikutnya, menentang Maha Taat itu diperbolehkan. Tetapi dia adalah Tuhan yang paling disegani oleh Tuhan yang lain. Nah, diperbolehkan tapi dia sangat disegani oleh Tuhan yang lain. Artinya kamu menyegani Tuhan yang lain, berarti kamu harus segan sama Maha Mengatur. Tapi menurut pembacaan Maha Taat, menurut pembacaan Maha Mengatur, menentang Maha Taat itu diperbolehkan. Tetapi dia adalah Tuhan yang paling disegani oleh Tuhan yang lain. Baru tahu juga Maha Taat ternyata disegani oleh Maha Tuhan yang lain. Nah, saudara-saudaraku, saya membaca ini hanya sekedar membaca, ini sebagai referensi untuk mengenal Tuhan. Tuhan memang bisa bersatu menjadi satu, tapi Tuhan bisa memecah dengan kemahannya masing-masing. Ini perlu kalian pelajari berulang-ulang. Apa yang saya baca ini kan dari pengalaman teman. Ini juga menjadi referensi. Mungkin selama saya belajar di sini nggak ada referensi tentang kemahan yang terpecah-pecah ini.
Dan kalau kalian kepingin tahu tentang ini semuanya, kalian bisa membaca asal-usul maha. Diawali dengan seperti itu. Dan itu sudah ada kontennya dan sudah pernah saya bacakan. Kalian bisa membuka lagi konten tersebut biar kalian memahami tulisan-tulisan ini dengan mudah. Baik, sahabat-sahabat, untuk pembacaan maha mengatur tentang maha yang lain, hari ini cukup saya berikan 3 aja. Dan semoga pembacaan ini bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa mengarahkan hidup yang bagaimana. Kalian harus tahu tentang maha-maha seperti ini. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.